Oke, selamat berjumpa kembali bareng saya Aldi Susanto yang menjadi tuan rumah di Rumah Inspirasinya 96 FM Merkuri Surabaya ya. Senang bisa menyapa Anda kembali dan yang paling senang adalah bisa menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif ya dari berbagai kalangan. Kalau sebelum ini kita juga sempat menginterview Pak Freddy Purnomo dari seorang politisi, seorang legislator, dan hari ini menyenangkan saya bersama anak muda yang jangan dilihat cuman dari anak mudanya, tetapi apa yang kemudian sudah beliau kontribusikan untuk apa yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan lihat. Beliau ini boleh disebut sebagai musisi sekaligus juga guru musik. Namanya adalah Mas Tommy Juliawan Budi, relatif masih muda. Dan tema Rumah Inspirasi kita hari ini adalah musik adalah ekspresi jiwa lewat suara. Ya, barangkali bukan hanya berhenti sampai di situ, karena Mas Tommy juga sangat dekat dengan keseharian adik-adik kita, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Itu yang menarik perhatian saya untuk menghadirkan beliau, bagaimana seorang anak muda punya kepedulian, punya ketertarikan, punya ketelatenan, dan banyak hal. Anda yang mau sharing dengan beliau sudah mengenal ataupun baru kenal atau terinspirasi di sepanjang 1 kali 60 menit, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Ya, Mas Tommy Juliawan Budi atau Mas Tommy Jubu. Bener ya, Jubu ya? Betul. Oke, Mas Tommy apa kabar? Halo, baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya ini sebenarnya tidak terlalu mengenal beliau sebelum kemudian ketika kita bersama-sama ada di sebuah acara yang diinisiasi oleh teman-teman dari Potats ya, atau Bu Rina dan Pak Freddy dan Bu Rina untuk sebuah pagelaran menghadirkan anak-anak kita yang Down syndrome. Ada berapa? 29 atau 27? 29 ya? 29 anak ya. Dan ketika itu kemudian Mas Tommy lewat grup bandnya Langit Jingga. Ya, udah nggak salah. Soalnya ketika itu salah terus waktu itu. Langit Jingga namanya, coba di search. Langit Jingga itu milik beliau begitu ya. Dan kemudian menuntun acara anak-anak itu ketika harus menyanyi, bermain angklung dan lain sebagainya. Tapi Mas Tommy, saya ingin menggali Anda lebih banyak dulu, boleh ya? Boleh. Lahir di Surabaya asli. Surabaya asli, meskipun tampilannya memang tidak terlalu bonek karena terlahir dari orang tua yang berasal dari Yogyakarta. Ya, Bapak Jogja. Kalau ibu Surabaya. Oke, baik. Berarti sejak lahir sampai sekarang tetap di Surabaya ya? Surabaya dari kecil. Iya. Oke. Secerita bagaimana pendidikan menyelesaikan pendidikannya, SD di mana, SMP di mana, SMA, terus kemudian kuliahnya. Ya, SD saya dari SDN Kaliasin 4 dulu. Sekarang sudah jadi SDN Kaliasin 1 dan 2 kalau nggak salah ya. Di depannya seberangnya Gerahadi persis itu. Iya. Lalu SMP-nya di SMP 6, kebetulan SMP 6 Jalan Jawa. Dan SMA-nya saya ambil SMK 9 dulu namanya. Sekarang jadi SMK 12. Iya. Sulakerto itu. Terus kemudian ketika kuliahnya saya ambil di UNESA, ambil jurusan Sendera Tasik. Sendera Tasik namanya ya. Prodinya musik. Kalau Sendera Tasik itu sendiri adalah seni, drama, tari dan musik. Dan Mas Tommy lebih memilih ke musik. Ya, sejak kapan suka bermain musik? Kalau suka bermain musiknya sih sejak saya SD kelas 2 SD kayaknya. Suka bernyanyi, suka tampil di panggung. Enak kok suaranya ya. Keren suaranya ya. Suara ulem itu mungkin karakter saya dulu kan dari awal saya ambil vokal memang, Pak. Latih vokal ya? Pelatih vokal memang dari Sejak awal. umur berapa waktu itu? Kalau melatih vokal dari melatih vokal. Kalau belajar vokalnya sejak kelas 2 SD itu. Kelas 2 SD itu. Tapi Bapak Ibu ada yang memang punya kebiasaan bernyanyi atau bermusik? Kalau
Nggak ada? Kalau pemusik sih bukan ya. Tapi kalau bisa bernyanyi bisa. Dua-dua? Dua-duanya bisa bernyanyi sih. Tapi yang... sebentar dulu, ditegaskan dulu. Bisa bernyanyi loh. Saya ini juga bisa bernyanyi. Nah, ya mungkin seperti itu ya. Cuma gitu? Nah. Oh, meskipun beliau belum tahu suara saya, tapi sudah bisa menduga. Kira-kira seperti itu, bisa bernyanyi. Tapi ini mungkin levelnya lebih tinggi ya. Bisa bernyanyi lebih ke mengikuti. arah profesional mungkin ya. Oh, nah, seperti itu. Oke. Jadi memang ada bakat dari ini ya, menurun dari orang tua. Kalau bakatnya sih kayaknya dari Pak Ade saya deh. Oh, dari Pak Ade malahan. Pak Ade saya itu vokalis. Gitaris dia dulu. Gitaris. Dulu seband sama zamannya Mus Mujiono. Oh, angkatan Mori. Oh iya. Masih di Surabaya semua itu. Pak Ade saya satu band sama mereka. Oke. Jadi memang keluarga Mas Tommy ini keluarga seniman lah ya. Iya, begitu. Tapi kalau ayah dulu apa kerjanya? Kalau ayah dulu karyawan swasta sih. Oh, karyawan swasta. Kalau ibu rumah tangga ya? Ibu rumah tangga. Oke, baik. Sejak kelas 2 SD. Oke, dan kemudian mulai menekuni bernyanyi ini setelah apa? Kuliah, SMA, SMP? Kalau menekuni nyanyi ya, jadi dari SD kan memang saya belajar vokal ya. Lalu SMP itu kebetulan saya merasa kayak pingin bisa lebih banyak lagi sih tentang musik ya. Tentang musik. Ya. Jadi kok ya kebetulan ketika saya pernah juara nyanyi juga, pernah juara nyanyi. Di tingkat apa? Kalau RT aja saya ya pernah loh. Ya. Pernah se-Jawa Timur juga waktu Hari Anak Nasional. Iya, diakoni lah kalau se-Jawa Timur lumayan lah ya. Lumayan ya. Ya. Itu waktu SD. SD itu. SD udah juara ya. SD juara nasional. Apa waktu itu namanya? Bintang bukan, kalau bintang pop singer atau apa gitu, bukan? Pop singer juga pernah. Pernah ya. Bintang radio pernah sih. Bintang radio pernah. Enggak sampai yang nasional. Kalau yang Jawa Timur itu apa? Jawa Timur itu pop. Pop singer ya. SD. Oke. SD. Lalu SD, tapi uniknya saya SD itu menggemari bukan di musik pop sih sebenarnya. Saya dulu belajar awal dari musik keroncong. Itu kok malah keroncong? Yes, gitu. Itu ya saya suka aja gitu. Atau mungkin gara-gara ada turunan dari Jogja. Oh iya. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Kalau kita kait-kaitkan mungkin itu. Tapi sejak umur berapa Mas Tommy memutuskan lebih suka nyanyi keroncong? Kalau lebih suka nyanyi keroncongnya sejak SMP sih sebenarnya. SMP ya. Dari SMP tuh guru-guru SMP saya kenal saya Tommy Keroncong dulu. Tommy Keroncong. Bener. Oh iya. Tommy yang mana? Tommy yang keroncong itu. Tommy yang keroncong. Oke. Iya. Tapi makin seiring bertambahnya usia, makin ke lebih ke pop ya. Lebih ke arah profesional sih. Lebih ke arah profesional ya. Kalau profesional kan biasanya kita lebih memilih yang banyak orang suka waktu itu. Jadi, mengikuti ini ya, market lah ya, pasar lah ya. Karena memang kebutuhan juga ya. Gitu waktu itu. Jadi waktu SMA juga sudah profesional sih waktu itu. Saya kan SMA ambil musik juga. Jurusan musik. SMK itu jurusan musik. Di vokal juga. Minornya piano waktu itu. Piano. Minornya piano. Jadi saya udah mulai berprofesionalis itu dimulai sejak SMA. Oke, ketika SMP itu cuman ketika SMP baru menguasai vokal. Kalau alat musik apa yang ketika SMP? Ketika gitar SMP pasti itu, ya. Piano malah. Oh, piano malah ya. Lebih ke piano, keyboard dan piano. Dan bisanya saya bermain keyboard itu gara-gara pernah menang juara sih waktu itu. Jadi nggak pernah kepikiran bisa bermain piano atau bermain alat musik lah istilahnya. Karena kan fokusnya waktu saya masih kecil dulu kan vokal. Oh iya, ya, betul. Hanya fokus vokal aja. Biasanya kan kalau yang konsentrasinya ke vokal kan tidak terlalu alat musik ya. Ke alat musik ya. Tapi Mas Tommy beda gitu ya. Nah, kebetulan dikasih jalan sama Tuhan itu. Jadi waktu saya juara 1 kebetulan waktu itu saya dapat gratis les keyboard kalau nggak salah. Itu SMP kelas berapa? SMP kelas 1. Oh, kelas 1 ya. Kelas 1 SMP. Jadi cukup banyak juga prestasinya ya. Mulai SD, SMP juga pernah juara. Yes, ya. Oke, jadi SMP les dapat hadiahnya itu kursus gratis keyboard. Kursus gratis keyboard. Saya dalemin keyboard selama setahun. Lalu saya beli keyboard. Saya profesional di bidang
keyboard itu. Jadi sering di acara-acara wedding juga gitu. Jadi sebagai keyboardis, pianis gitu. Jadi awalnya justru malah kebisaannya di keyboard. Karena lebih, kan. Setelah itu kan karena memang piano lebih ribet ya. Artinya penguasaannya harus lebih banyak ya. Pakemnya lebih banyak ya. Sebenarnya belajarnya lebih mudah sih piano itu. Belajar lebih mudah karena alat musiknya mahal ya mungkin ya. Jadi terlihat sulit. Ya. Berkelas lah ya. Nah itu. Ya. Karena memang kalau rumahnya mewah kayak saya, mepet sawah ya. Itu nggak cukup kalau pianoan ya. Saya bisa piano di depan, tidur di luar saya. Ya kan bisa tidur di luar rumah saya kalau ada pianonya, karena memang rata-rata di atas piano, Pak. Wah, nggak bisa tidur, malah bunyi terus ting-tong. Ya. Oke. Jadi SMP menang keyboard, kemudian jadi keyboardis. By the way, cari duit katanya sejak muda memang hobinya memang cari duit sendiri, bahkan kuliah katanya bayar sendiri ya? Iya, sejak SMA saya bayar sekolah sendiri sebenarnya. Oh, sejak SMA? Sejak SMA. Jadi memutuskan untuk profesional dan kemudian menjadi keyboardis di wedding atau menjadi vokalis di wedding, mana yang lebih dulu? Pertama jadi vokalis ya saya. Pertama jadi vokalis di wedding. Jadi yang ngiringin orang lain. Yes. Itu di wedding ya. Wedding. Jadi singernya wedding itu mulai SMA. Mulai lulus SMA kalau yang menjadi singer wedding. Jadi sebelumnya itu dia belum ini sih lebih ke arah mengajar sih, mengajar private. Jadi apa namanya? Instansi gitu. SMA itu sudah bisa ngajar ya? Mengajar. Ngajar saya. Ngajar itu yang mukuli orang itu, bukan ya? Menghajar. Oh, itu mengajar ya. Ada hanya. Apa yang lebih banyak yang laku waktu itu apa Mas? Nyanyi. Nyanyi. Yang laku nyanyi. Vokal. Karena dulu zamannya masih sering lomba karaoke ya. Di mall-mall sering banget ya. Jadi keren ya, SMA sudah bisa jadi guru dan gurunya anak-anak yang lebih kecil dong. Iya, anak-anak. Tapi juga nggak jarang juga sih ada beberapa murid saya yang udah umur 50-an ke atas juga ada. Waktu itu. Jadi Mas Tommy ini keren ya. Sejak SMA itu sudah bisa cari duit sendiri, sudah biayai sekolahnya sendiri. Gitu kan, baru kemudian memutuskan untuk lebih profesional setelah lulus SMA. Dan ini ada ada data-data tambahan sedikit. Beliau ini termasuk orang yang good boy. Good boy apa ya? Ya artinya nggak pernah nakal gitu loh. Ya kan? Terus nakal. Dalam kurungnya ini ada ini. Ini beda dengan penyiarnya. Lebih suka nakal katanya. Oh ya jangan nanya kalau penyiarnya. Loh kan. Tommy ini tidak merokok, tidak ngopi, tidak miras katanya. Bahkan SMA itu jadi ketua OSIS. Dan ketika di saat remaja, Mas Tommy ini lebih fokus cari uang buat kuliah biaya sendiri. Sudah bekerja sejak kecil luar biasa katanya. Itu infonya dari siapa ya? Kurang tahu saya. Mungkin dari Pak Presiden mungkin. Kami telepon Pak Jokowi kenal Tommy. Oh kenal Mas, itu baik, itu anaknya, itu good boy katanya. Tapi emang benar ya, semua data-data ini benar. So far benar lah ya. Kurang lebih. Tapi nggak 100% akurat sih sebenarnya. Oh gitu ya. Ngopi nih ngopi juga saya ngopi. Oh iya ngopi ya iyalah. Nggak artinya kalau sampai kategori good boy itu kan ya paling enggak kan ngerokok enggak lah. Ngerokok enggak ya? Enggak ngerokok saya. Kalau orang enggak ngerokok biasanya mirasnya juga enggak terlalu dekat gitu kan. Biasanya rokok itu kan sama minum-minum gitu. Tapi yang benar ya, luar biasa ya. Mas Tommy by the way berapa bersaudara? Saya itu sebenarnya berempat sih, 4 saudara saya. Anak barep toh? Anak terakhir. Oh terakhir malahan? Anak terakhir saya. Oke. Terakhir. Ya gitu. Berapa? 4 itu 4 termasuk Anda ya? Iya termasuk 4 bersaudara ya. Itu yang cowok berapa, yang cewek berapa? Cowok 2, cewek 2. Jadi anaknya bapak itu apa? Cowok-cowok? Cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek, cowok. Yes, Oke. Kalau kakak, 3 kakak yang yang ada itu tinggal di Surabaya semua? Ada yang di Sidoarjo, ada yang di Krian. Tapi nggak jauh-jauh ya? Jogja malah nggak ada ya? Jogja nggak ada kalau saudara. Oke. Dan kebetulan anaknya bapak itu
ini ya, apa namanya, nggak ada yang nakal-nakal ya? Enggak. Ada ya, kakaknya nakal ya pasti ya. Biasanya kalau adiknya nggak nakal, kakaknya nakal. Montir semua sih kakak-kakak saya. Montir? Nggak ada yang di musik. Oh. Yes. Montir, Iya. teknisi. Ya. Teknisi IT gitu ya. Ya. Oke. Baiklah, itu jadi prolog awal saya. Kalau ini sudah mengusik Anda untuk mencari tahu lebih banyak seorang good boy yang sedang ada di samping kanan saya ini, silakan. Saya tunggu Anda di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Tapi kita ke pesan-pesan dulu ya. Semi, kita break dulu. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan di Rumah Inspirasi bersama Mas Tommy Yubu ya. Dan tadi kita sudah dapatkan sekilas begitu ya bagaimana good boy ini menapaki karirnya sampai hari ini, dan keren karena Mas Tommy ini mungkin bisa dibilang jarang atau tidak banyak cowok yang kemudian menyukai lagu-lagu keroncong. Yes. Tapi positioning ini justru memperkuat karir beliau untuk sempat melanglang buana ke luar negeri juga ya. Cerita dong Mas Tommy, seperti apa waktu itu? Waktu itu memang kebetulan juga sih sebenarnya. Saya pernah ikut lomba keroncong, lalu juara 1 se-Jawa Timur. Waktu mahasiswa ya itu ya? Waktu masih SMA sih sebenarnya. Masih SMA ya? Oh oke. Jawa Timur, lalu karena saya unik. Saya cowok dan masih muda. Ya. Suaranya enak, cocok buat ini cengkoknya keroncong gitu ya. Keroncong. Jadi kemana waktu itu? Negara pertama itu di Hong Kong seperti. Hong Kong ya. Tapi itu untuk festival? Australia. Oh, Australia ya? Australia. Untuk festival atau untuk apa? Ini pameran budaya waktu itu. Pameran budaya jadi dan Jawa Timur gitu ya. Jawa Timur ngeluarin keroncong dan tari-tarian nih kalau nggak salah. Keren ya. Dan sambutannya luar biasa ya? Ya, luar biasa. Di luar negeri justru malah lebih apresiatif kalau yang keroncong-keroncong kayak begitu ya? Ya. Jadi beberapa bule-bule, kalau kita bilang sini kan bule ya. Bule sini tuh ada yang sudah hafal lagu Bengawan Solo. Bengawan Solo itu yang paling legendaris ya. Oke. Orang Indonesia sendiri belum tentu hafal Iya. ya. Betul. Saya juga kalau disuruh nyanyi lengkap ya nggak hafal, Tom. Itu dia. Itu dia gitu kalau sama bule ya. Ya. Kalau bule itu ada dua, ada yang pakai K, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu, kalau yang pakai itu bule namanya. Kita ke penelpon, Tom. Boleh. Merkuri, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore dengan Mbak. Bu. Iya, saya Novi. Mbak Novi. Ya, oke. Apa kabar? Sehat, Mbak? Sehat. Oke. Ya, Mbak Novi, ada yang mau di-sharingkan. Hari ini kita sama cowok ganteng nih. Good boy juga masa mudanya. Saya dari tadi itu Ya. nyimak ya Mas ya. Oke. Saya mau tanya sama Mas itunya, menara sumbernya itu apa tadi namanya? Mas Tommy Yubu. Oh iya Mas Tommy. Heeh. Mas, saya mau tanya ini kira-kira mau nggak ngelesi saya? Wih. Gitu ya. Apa yang Mbak siapa tadi? Sorry lupa namanya. Novi ya? Mbak Novi ya. Mbak Novi pengen Mbak Novi ini kepingin ngeles beneran apa atau gimana toh ini? Ayo. Iya, saya Pengen les ya? Iya, saya pengen les buat itu acara-acara nikahan gitu loh, Mas. Oh, apa yang Mbak Novi pengen apa? Les apa? Vokalnya? Nah itu saya sering fales ya, dikiranya nyanyi itu dikira apa itu menggigau katanya. Mengigau. Oh, alah Mbak, kok podo. Silakan. Mas Tommy bisa nggak ini? Ya bisa aja sih Mbak, bisa aja kalau mau belajar vokal lebih dalam lagi boleh, silakan. Mau bikin suaranya lebih indah lagi didengarkan boleh. Bisa ya? Bisa. Beneran bisa Mas, soalnya orang lain itu sudah angkat tangan soalnya. Nah itu juga tergantung mbaknya juga sih, niatnya seberapa banyak. Biasanya kalau orang niat banget kan ada jalan aja, maksudnya kalau niat untuk bisa jadi lebih baik pasti akan ada jalan dari Tuhan. Oke. Nanti kalau Tommy udah nggak bisa, sama saya lesnya Mbak. Sama Mas. Tambah hancur-hancuran. Ya, oke. Jadi gimana Mbak? Apakah
sudah makin yakin bahwa Mas Tommy ini guru yang terbaik untuk dirimu? Karena Mas Tommy menjanjikan bahwa yang penting nawaitunya loh Mbak. Nah itu dia. Kalau nawaitunya Mbak Novi memang kepingin bisa nggak diarani orang mengigo tapi sedang menyanyi, bisa. Piye? Pingin banget dan mau belajar. Nah itu emang apa bawaan apa yang bisa dilatih gitu ya Mas ya? Iya, jadi bernyanyi itu adalah skill ya kalau menurut saya. Bernyanyi itu skill. Jadi skill itu memang bisa lebih bagus kalau dilatih. Ya, bisa lebih bagus dilatih. Nah, tapi ada unsur apa istilahnya kayak talent ya. Talent itu memang bakat ya. Dari sononya memang ada bakat gitu ya. Talenta ya. Itu hanya beberapa persen aja sih sebenarnya. Yang lebih besar kemauan ya. Kemauan. Oh, ya wes aku tak belajar juga lah. Betul. Pengen iso nyanyi aku. Mbak Novi kenal tuh sama, by the way sudah pernah kenal sama Mas Tommy atau baru dengar sekarang? Kok begitu yakin gitu loh bahwa Mas Tommy bisa ngajarin panjenengan gitu loh? Enggak Mas, saya baru kenal ini, baru kenal ya? Soal musik. Kemarin soalnya saya itu dikatain sama tetangga saya itu nyanyi katanya itu nggak jelas katanya suaranya. Oh, iya. Atau mau nyoba nyanyi biar didengerin sama. Sama saya nggak bisa nyanyi. Lo nggak bisa? Malu saya. Oh alah, malu kita ya. tunggu di kelas aja. Ya. Gimana caranya? Nggak nanya. Caranya gimana kalau mau mendaftar? Iya, langsung chat aja boleh. Boleh ya Mas ya, minta ya nomornya nanti ya. Nanti akan di-share sama Pak Aldi. Oh iya, oke. Tunggu dulu, jangan makasih dulu lah, bayar ke saya ya apa? Mas Tommy nggak kenal sama dia? Nggak kenal sih sebenarnya. Soalnya yang namanya Novi banyak sih. Yang namanya Novi banyak, nggak pernah punya murid namanya Novi. Berarti kita nggak settingan gitu loh. Nah, artinya ini siapa sih. Ini nggak kenal ya? Nggak kenal. Memang ada penggemar yang tiba-tiba ingin. Nah Mbak Novi kenal nggak sama ini? Saya Novi Agustus. Novi? Saya Novi Agustus. Novi Agustus. Nah, lahirnya tuh Agustus, tapi ibu saya kasih nama Novi. Tapi sebetulnya namanya bukan Novi. Novi. Kenapa Mas? Lahirnya Agustus. Oh, Novi lahirnya Agustus, ayo. Iya. Harusnya kan November. Novi. Tapi dijelaskan lagi Novi Agustus. Sudah kenal belum? Apa Novi Agustus ya? Novi Agustus nggak kenal juga ya? Nggak kenal juga sih. Kalau Mbak Arum kenal nggak? Oh, Arum istri saya sih. Oh namanya kok Arum Sekar, betul? Arum Sekar, iya. Kalau ini Mbak Arum Sekar, percaya nggak? Nggak tahu sih. Bukan ya? Kayaknya suaranya bukan ya. Bukan ya? Mbak, ayo Mbak. Terlalu cewek banget sih. Terlalu cewek banget. Oh, Mbak Arum Sekar itu ternyata kayak saya gitu loh. Lebih Surabaya daripada suaminya. Mbak Arum, tunjukkan kejantananmu Mbak. Tapi memang benar nih Mbak Arum. Halo ya. Oh ya. Oh. Ya. Oh, Oke. Udah kok kenal kok Mbak. Sayang. Disuruh yang maaf loh. Oh, nggak apa-apa. Tapi apa namanya Mas Tommy sayang kok sama Mbak Arum sekarang. Pasti ya. Oke, saya jadi les vokal kan ini. Jadi saya nggak bisa menyanyi Pak. Oh, nggak bisa menyanyi. Tapi Mbak Arum ditanyain sama gurunya ini, jadi les vokal beneran apa enggak? Enggak ya? Enggak Pak, enggak ya. Oke. Tapi setiap hari saya lesin vokal. Oh iya. Karena udah otomatis lah itu ya. Oke, Mbak Arum saya mau nanya-nanya dikit ya. Mas Tommy, apa yang membuat Anda jatuh cinta dari dulu sampai sekarang ke Good Boy ini? Good Boy. Saya apa Mas Tommy-nya ini? Jenengan dong. Nanti biar Mas Tommy juga saya tanya hal yang sama. Apa yang membuat dirimu, Mbak Arum Sekar, jatuh cinta dari dulu sampai sekarang ke suami tercinta? Ganteng Mas, kan suami saya ganteng. Ganteng, ya pastilah cowok kan. Iya kan? Ganteng terus good boy gitu ya. Enggak, saya dulu enggak kenal sama sekali dengan suami saya. Oh, dulu kenalnya di mana sih? Teman apa? Kami ditemukan secara tiba-tiba apa kecelakaan gitu namanya. Enggak ada yang kecelakaan, enggak ada rencana Tuhan yang buruk kok. Ya tiba-tiba aja. Oh, jadi bukan teman main, bukan apa ya?
Bukan. Kami ketemu di lomba nasional. Oh, sama-sama ini vokalis? Bukan. Iya, sama-sama kami kan dari universitas berbeda. Saya dari Jember, suami dari Surabaya. Nah, kami tuh mewakili kontingen Jawa Timur. Untuk apa kalau Mbak Arum? Untuk cerpen, suami keroncong kayaknya. Oh, suami vokalis keroncong, kalau Mbak Arum cerpen. Betul. Ketemu di sana. Ketemu Iya. di Lombok. Ketemu di Lombok. Iya. Oke. Betul. Itu ketika apa? SMA ya? Kuliah. Kuliah. Oh iya, sorry dari Jember ya, Uned ya. Oke, ketika kuliah. Setelah itu nggak ketemu dong, lama dong. Yes. Apakah langsung tembak-tembakan di lokasi gitu, cinlok gitu? Cinlok ya kayaknya kita ya. Enggak, kami komunikasi lewat udara selama 4 tahun. Oh, LDR. Teruji banget ya cintamu ya Mbak ya. Enggak. Oh, enggak juga. Kok banyak enggak? Posisinya enggak pacaran, Mas. Jadi 3-4 tahun itu enggak pacaran kami. Oke. Terus suami iseng suatu hari, enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada tanda apapun. Itu tiba-tiba minta nomor alamat rumah. Oh. Lalu tiba-tiba datang bersama kedua orang tuanya seperti itu. Oh. Iya. So sweet ya. Jadi Satset, Mas. ya satset gitu ya. Iya. Terus nyanyi ya. Wong kong ini kok dibanding-banding ke. Ya, oke. Baik, waktu kita terbatas, tapi sebenarnya kita mau ngobrol banyak. Tapi Mbak Arum, apa yang mau disampaikan ke suami tercinta, mumpung didengerin banyak orang? Sebagai ungkapan cinta juga boleh, monggo. Ya. Tetaplah berkarya, tetaplah berbagi, dan tetaplah rendah hati. Baik. I love you sayang gitu loh. Itu secara tersirat saja. Oh, ya wis tak wakili saja. Oke. Mbak Arum matur nuwun. Sudah nyampe I love you. Ya, sudah nyampe I love you too. I love you too-nya udah nyampe. Tapi terima kasih sudah mau menjadi bagian dari menghibur Mas Tommy sore hari ini ya. Thank you Mbak Arum, sehat-sehat ya. Oke, selamat sore. Ya, oke. Mas Tommy silakan. Bagaimana ada surprise begitu ya? Nggak kenal sama sekali tadi dengan suara. Karena suaranya dibuat-buat. Suaranya dibuat-buat kayaknya. Oh. Tadi saya berangkat itu dia posisi kayaknya tidur atau pura-pura tidur ya nggak tahu. Iya. Gitu ya. Jadi saya nggak nyangka Bang. Ya ini harus kita cari ini siapa yang menjadi biang keroknya ini siapa ya? Nanti kita cari ya setelah kita ke iklan. Tapi oke, menarik ya. Oke. Jadi perjalanan hidupnya seperti itu. Saya mau nanya beberapa dulu, tapi terima kasih sekali lagi istri tercinta Mbak Arum Sekar ya, yang sudah mau mengikuti skenario kami untuk ngeprank kecil-kecilan gitu ya. Oke, dan Mas Tommy kalau bicara soal kegiatan sekarang, kegiatannya apa aja? Banyak di ngajar. Banyak di ngajar ya. Ngisi Guru privat ya. Guru privat. Selain ekskul juga ya. Juga ya. Ekskul juga. Oh, ekskul juga, privat juga, instansi juga. Oh, ada cukup banyak. Lumayan sih Pak. Apa kalau instansi apa? Paduan suara ya? Ada yang paduan suara, ada yang solo-solo vokal gitu juga. Oke. Banyak kan ini untuk event banyak kan. Kebanyakan untuk event. Lomba atau tampilan gitu. Oh jadi kayak paketan gitu ya. Yes. Ini ada event ini, Mas Tommy latih gitu. Benar. Oke. Gitu. Terus kemudian Mas Tommy ini juga punya band namanya Langit Jingga. Yep. Yang itu juga penampilannya keren. Anda bisa nonton di YouTube-nya Mercury ya. Radio Mercury 96 ketika The Miracle of Person with Down Syndrome. Nah di situ itu yang mengiringi anak-anak bernyanyi itu adalah bandnya Mas Tommy, Langit Jingga. Tahun berapa Langit Jingga berdiri? Sejak 2000 berapa ya? 2015-2016 kayaknya. 2015-2016. So far sampai hari ini masih eksis ya? Masih eksis. Dan tanggapan cukup banyak? Alhamdulillah. Iya. Lebih banyak ke apa? Wedding? Wedding, banyak kan wedding juga. Acara-acara instansi sih banyak. Iya. Sahabat Mercury, salah satu poin dari saya mengundang beliau adalah ketelatenan, ketekunannya untuk mengajari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Yap. Beliau sangat dekat dengan teman-teman di BK3S dan JPAC ya. JPAC. Ya, dan sejak kapan Mas Tommy melatih anak-anak selain Down syndrome ada juga yang lain? Ada.
Ada ya? Tunarungu, oke. Tunanetra ya. Dan tunagrahita juga gitu ya, anak-anak Down syndrome ya. Itu sejak kapan, Mas? Kalau yang anak-anak Down syndrome sih dari 2015 sepertinya ya. 2015, 2016. Lalu dari situ saya ada beberapa project juga ngajar sekolah di SMP Bayangkari kalau nggak salah ya. SMP Bayangkari. Di Gresik gitu. Sampai hari ini? Enggak sih kebetulan. Udah enggak? Iya. Oke. Di sana itu yang tunarungu sih. Oke. Tunarungu ya. Terus yang masih berjalan sekarang ini yang Down syndrome sih. Sekarang yang masih aktif Down syndrome ya. Anak-anak yang di bawah naungan Potats itu ya. Iya, Potats. Persatuan orang tua anak dengan Down syndrome gitu ya. Oke, Potats. Dan Mas Tommy, apa yang kemudian membuat Anda terpanggil? Karena kan saya percaya ini pasti ada lupa ditutup teleponnya. Saya percaya ini pasti ada tingkat kesulitan yang tidak seperti mengajari mereka yang mohon maaf ya, normal saja itu sulit, apalagi bagi mengajari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi apa yang kemudian secara pribadi memanggil Anda untuk saya memutuskan saya harus bisa membuat mereka menjadi berprestasi, lebih bersemangat, apa Mas? Berawal dari keputusan saya menjadi profesionalis di bagian musik ya, di bidang musik ini. Saya merasa sudah banyak sekali musik itu sudah memberikan saya inspirasi, memberikan saya jalan ya, maksudnya biar bisa jadi manusia yang lebih baik gitu ya. Berawal dari situ saya berpikir saya harus bisa berikan sesuatu ya dari musik juga untuk orang lain yang sekiranya bisa buat mereka bahagia ya. Jadi dan bisa buat mereka istilahnya lebih baik juga ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu bisa jadi lebih baik, itu ada nilai plus ya. Nilai plusnya ya. Juga. Tapi to be honest ini kan butuh lebih banyak ketelatenan ya. Iya sih, memang benar. Jadi gitu ya? Saya kan sudah mengajar berbagai macam tingkatan ya. Dari yang benar-benar masih amatir ya, dari yang belum bisa sama sekali, dan yang sangat tidak bisa orang bilang nggak mungkin ini bisa jadi bagus ya. Dari situ sampai orang yang benar-benar sudah profesional, dia ingin jadi yang lebih baik lagi, itu ada. Jadi ya itu, jadi bermula dari situ sih saya bisa bikin apa sih yang bisa saya berikan gitu dari musik itu. Mas Tommy, dari pengalaman Anda apa sih yang paling sulit untuk melatih anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dengan talenta yang dengan kekurangan yang mereka punya ini apa kesulitannya? Kesulitannya ini berkomunikasi ya. Ya, komunikasi yang pasti. Tapi nggak tahu kenapa ya, saya lebih mudah ya kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman Down syndrome. Mereka lebih nyambung gitu ya kalau saya bicara kayaknya ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada bakat khusus atau gimana. Iya. Gitu ya. Tapi mungkin auranya Mas Tommy itu menenangkan untuk mereka gitu ya. Mungkin ya. Ya, juga untuk istrinya gitu kan. Gitu. Tadi sampai dia bilang, sorry yang aku dipaksa loh ini, saking takutnya gitu kan. Gak apa-apa Mbak Arum, tenang saja gitu. Saya nanti yang akan tanggung jawab. Gitu. Iya. Tapi luar biasa. Dan sahabat Mercury, di awal saya sudah bilang itulah salah satu alasan saya untuk mengundang beliau, karena saya tidak menolak ketika produser menyetorkan biodatanya menyebutkan Tommy Yubu ini seorang good boy, karena
pengakuan itu sudah dikeluarkan, distatementkan oleh para orang tua anak-anak berkebutuhan khusus ini, anak-anak Down syndrome, yang mengatakan, wah kalau Mas Tommy itu telaten banget, karena tidak mudah membangun mood mereka ya Mas. Iya betul. Jadi memang teman-teman Down syndrome itu moody orangnya. Iya. Moody Bahkan sangat moody ya. Sangat moody, ya. Oke. Gimana kiatnya apa yang selama ini Anda praktekkan untuk bisa menjaga mood mereka supaya mereka bisa berprestasi? Cukup banyak yang berprestasi ya? Ya, banyak banget teman-teman Down syndrome yang saya ajar saat ini kan, dia banyak prestasi juga mereka. Kebetulan apa ya, kalau dari segi skill kan mereka ada yang memang suka dengan musik, ada yang nggak seberapa suka gitu ya. Nah mungkin tipsnya apa ya, biar mereka nggak mudian itu ya. Yang pertama mungkin kita harus bisa bikin dia happy dulu ya. Kita harus bikin dia happy dan suka sama apa yang dia lakukan saat itu. Jadi kalau saat ini lagi belajar angklung semuanya, jadi dia harus suka dulu sama alatnya ini. Saya harus jelaskan dulu, oh ini alat ini bisa bunyi seperti ini loh. Nah dia kan belum pernah tahu nih. Ketika digoyang-goyang bisa bunyi gudung. Nah gitu, dia mungkin baru tertarik. Oh iya, terus lalu dia tanya, ini gimana sih cara bunyiinnya? Nah baru di situ diajarin. Nah apalagi main angklung ya, angklung kan kita tahu itu grup gitu ya. Itu lebih tidak mudah ya. Kalau ngajarin nun sewu, kalau sebut nama Faisal misalnya untuk jadi vokalis, bisa nyanyi, lebih gampang daripada angklung. Itu berapa anak itu? 11 kira-kira ya? 10. 10? Ya, 10 anak. 10 anak. 10 anak. Itu kalau ada satu yang nggak ini aja, angklung lagunya jadi nggak bunyi dong ya? Iya betul. Luar biasa ya. Ada yang masuknya telat juga. Jadi nggak enak gitu ya. Nggak pas nadanya. Dan bahkan sekali lagi Anda bisa tonton di akun YouTube-nya Mercury ya, yang The Miracle of Person with Down Syndrome. Itu anak-anak menyanyikan 2 lagu ya untuk angklung ya, Himne Guru sama 4 lagu sih sebenarnya. 4 lagu ya. 4 lagu ya. Oke. Dan salah satunya Himne Guru. Anda bisa tonton bagaimana, dan itu adalah karya beliau. Mas Tommy, nanti kita lanjutkan. Siap. Ada beberapa sahabat Mercury yang juga ingin sharing-sharing ke Anda, tapi kita ke iklan dulu. Baik, kita lanjutkan. Nanti kalau waktunya nggak cukup kita extend sedikit ya Mas Tommy ya. Karena saya ingin membacakan semua pertanyaan. Pak Denny yang pertama, metode yang seperti apa yang diberikan Mas Tommy untuk anak-anak spesial? Kadang kan sulit untuk komunikasi, harus punya stok kesabaran yang luar biasa ya Mas. Awal-awal pendekatan seperti apa yang dilakukan pada mereka ini supaya mereka mau belajar? Tadi sempat sudah saya tanyakan, tapi untuk menjawab Pak Denny lagi, apa Mas kiat-kiatnya? Terutama menjadi guru privat dari anak-anak berkebutuhan khusus ya. Oke, monggo silakan. Sebagai guru sih ya, tentunya yang harus digugu dan ditiru. Kita harus jadi bukan minggu turu ya. Nah itu dia. Kita harus jadi sosok dulu, sosok yang dirindukan oleh mereka sebenarnya. Kita harus jadi sosok yang hari ini saya akan ketemu sama Kak Tommy nih. Ya akhirnya semangat untuk bisa datang ke tempat latihan dan belajar lebih banyak lagi gitu tentang itu salah satunya. Iya, itu salah satunya. Makanya tugas beratnya beliau ini adalah mempersonifikasikan dirinya itu sebagai orang yang disenengin sama anak-anak gitu ya. Betul. Betul ya? Iya. Jadi kalau misalnya nilai yang ngajar nggak bisa mungkin ya. Ya, nilai yang itu loh, yang kuning itu loh. Nah itu Mbak Nila itu, galak itu. Ya oke. Jadi itu ya Tommy ya. Kira-kira bagaimana kemudian anak-anak itu merindukan Mas Tommy karena Mas Tommy itu sabar, baik. Karena mereka pasti punya empati juga ya Tom ya, meskipun mereka berkebutuhan khusus. Benar ya Mas Tommy ya? Iya, jadi anak-anak yang seperti Down syndrome itu dia sebenarnya pikirannya kan seperti, mohon maaf ini anak yang masih berumur 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Jadi memang seperti anak-anak. Seperti anak-anak ya. Ngajarin seperti anak-anak. Jadi kita harus jadi orang yang selalu happy gitu ya di depan mereka, selalu bikin mereka senang. Gitu sih. Dan satu kelebihan mereka ketika kemarin saya menginterview teman-teman dari komunitas Potats adalah sensitivitas ya. Mereka sensitif banget dengan perlakuan-perlakuan. Kalau mereka diperlakukan dengan sesuatu yang membahagiakan, mereka kerasa banget gitu ya. Mereka kerasa banget. Dia istilahnya apalagi saya kasih contoh ya. Saya punya
sama salah satu anak DS ini yang namanya Apollo. Ah iya kemarin mamanya datang. Apollo itu. Nah Apollo itu setiap kali saya datang dia selalu minta salim, terus sama minta peluk. Oh. Nah itu yang selalu dia. Selalu ya. Oke. Jadi setiap kali salaman sama saya selalu dia minta peluk. Nah itu salah satu rutinitas yang harus dilakukan ketika ketemu dengan saya. Nah itu yang bikin dia lebih semangat. Oh bisa iya. belajar. Nah gitu. Oke. Memang setiap individu dari anak-anak itu perlakuannya beda-beda. Beda-beda ya. Itu ya. Oke. Yang normal saja beda, apalagi yang berkebutuhan khusus ya. Oke, kemudian Mbak Lea di Sidoarjo, Mas Tommy pernahkah ada siswa yang les vokal sinden? Pertanyaan ini. Apa betul tingkat kesulitannya lebih tinggi? Terus boleh nggak sih minta bocoran berapa kisaran biayanya untuk sampai bisa nyinden? Gak tahu kita. Tapi Mbak Lea terima kasih pertanyaannya ya. Oke, gimana Mas? Ya, sinden itu lebih ke musik tradisional gamelan ya. Jadi kalau saya sih lebih ke keroncong ya, jadi agak berbeda sih sebenarnya keroncong, pop gitu sih. Kalau sinden memang ada khusus ya. Pakemnya beda ya? Pakemnya beda, sinden, terus dangdut itu. Lebih sulit dari keroncong? Bukan lebih sulit sih, sebenarnya semua sama tingkat aja. Kesulitan sama, cuman beda-beda stylenya gitu ya? Stylenya yang berbeda. Tapi Mas Tommy bisa ngajarin nyinden? Bisa aja sih, cuman kan karena saya nggak fokus ke situ ya. Jadi kalau saya ingin profesional ke situ kayaknya enggak. Jadi biar lebih fokus aja ya. Jadi kalau lebih fokus ke lebih spesial gitu. Gitu. Jadi Mbak Lea itu ya, kalau mau belajar tingkat dasarnya sama Mas Tommy boleh. Boleh. Setelah itu nanti cari guru sinden sendiri gitu ya. Boleh. Gitu ya. Kalau basic memang kan semua vokal sama. Basic itu sama. Basic semua vokal sama ya. Ya, oke. Vokal, ya, berolah vokal itu penyiar juga mestinya belajar kok ya. Nah, itu benar. Iya kan? Dan oke, sekarang kita ke Mbak Shirley. Pengalaman pertama kali mengajar sewaktu SMA dulu, apa yang berkesan? Apa pernah juga PDKT pada murid vokalnya? Gak apa-apa. Gitu ya. Mbak Arum sekarang sudah tidur lagi nih. Udah tidur ya. Apa cerita aja? Ya zaman SMA ya pasti zaman seperti itulah ya. Maksudnya pernah lagi pasti pernah lah. Yang kalau cerita unik apa ya? Mengajar itu mulai dari yang dapat ucapan terima kasih ya, sampai dapat pelukan gitu enggak ya? Dapat makan siang gratis. Siang gratis. Gitu, dari bermula dari itulah, itu yang menurut saya unik sih. Maksudnya setiap orang kan pingin bisa profesional di bidang masing-masing ya. Tapi ketika kita dari awal gitu udah dapat yang perlakuan yang lumayan spesial itu ya, jadi kayak sesuatu yang wah ini asik nih gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Murid-muridnya lebih banyak cewek dong? Enggak mesti sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Oke. Cowok juga. Iya. Itu Mbak Shirley ya, pengalaman kalau soal PDKT pernah. Wis, jawabannya itu aja. Tidak usah ditanya berapa kali dan kepada siapa, enggak usah. Karena ini bukan bikin BAP ya. Ini adalah wawancara. Kemudian Ibu Firda, untuk les vokal anak cewek usia SMP, makan waktu berapa lama supaya bisa dapat vokal yang bagus, Mas? Nah, kalau waktu berapa lamanya ini tergantung anaknya juga. Saya kan harus lihat orangnya dan kualitas suaranya seberapa. Jadi kira-kira, ini sudah tingkatnya sekian nih, berarti kurang lebih kalau mau jadi yang seperti ini butuh berapa lama itu. Jadi harus lihat masing-masing individunya dulu, kan berbeda-beda. Gitu ya? Iya. Ya, sebenarnya dari tadi kita belum sempat nanya. Kalau mau pengen tahu rate-nya, pengen tahu available waktunya dan segala macamnya, lewat apa? IG? Boleh, DM IG boleh. Di situ ada nomor WA saya, ada di @tommy_yubu. Tommy TOMMY _YUBU. Yes. Itu ya alamatnya. DM saja di situ. Boleh. Atau di ada situ lagi? Ada nomor WA saya juga. Ada nomor WA-nya di situ lengkap ya. Oke. Jadi sekali lagi terutama untuk Ibu Firda, nanya-nanya dulu boleh kok. Boleh. Kalau lewat saya nanti lebih mahal soalnya. Oh gitu ya. Ada
Langsung aja ke DM ke IG-nya ya, @TOMMI Tommy underscore Yubu. TOMMY underscore Yubu. Oke, kemudian yang ada Mbak Dewi. Bagaimana cara mengajar vokal anak-anak disabilitas, Pak? Karena pastinya harus penuh dengan kesabaran. Mohon bisa berbagi suka dukanya. Oh iya, tadi sudah, tapi monggo untuk menghormati Mbak Dewi, silakan di statementkan lagi, Mas Tommy. Ya, mengajar anak-anak disabilitas, ya disabilitas ini kan banyak ya. Jadi ada tingkatannya juga. Jadi kalau yang mungkin teman-teman yang paling sulit itu teman-teman tunagrahita ya. Jadi suka dukanya itu. Kalau menurut saya sih lebih banyak sukanya ya. Jadi kayak apa gitu ya? Jadi bisa bertemu mereka itu sebuah suatu anugerah yang luar biasa menurut saya. Tapi justru itu yang membuat Mas Tommy jadi tahan lama dalam tanda petik ya, karena suka dan iya kan. Terus. Jadi suka dulu yang pertama ya. Dari gurunya dan dari muridnya juga. Itu sih. Jadi itu yang bikin apa sih yang spesial sih menurut saya. Jadi bertemu dulu, itu bisa ketemu sama mereka, terus berkomunikasi sama mereka. Apalagi kalau ketika komunikasi, mereka menghargai kita dan saya juga menghargai mereka, itu jadi kayak sebuah komunikasi yang sangat jarang bisa dilakukan banyak orang gitu. Itu yang spesial menurut saya. Oke. Jadi itu Bu Mbak Dewi ya, mengajar anak-anak disabilitas memang harus penuh kesabaran ya pasti ya. Tadi sudah berulang-ulang disampaikan. Dan kalau ditanya soal suka dukanya, Mas Tommy justru malah banyak sukanya. Ini yang kemudian membuat beliau awet, membuat beliau tidak merasa terbebani. Benar. Meskipun bagi kita yang awam yang ngelihat nih, ini anak muda ini rada gila-gila dikit ini ya. Di saat kondisi seperti sekarang begitu ya. Ketika saya sudah menduga dan tadi menanyakan secara off-air, pasti orientasinya bukan karena duit ya, Tom? Iya, pasti. Kalau soal duit pasti enggak lah ya, karena kalau tidak menjalani dengan suka itu melatih mereka yang mohon maaf sekali lagi normal saja tidak mudah, apalagi mereka yang spesial. Oke, baik, Mas Tommy. Kita sudah ada di bagian akhir. Apa setelah ini? Ada punya proyek-proyek apa untuk Langit Jingga? Untuk ini artinya apa yang belum Mas Tommy capai dan ingin Mas Tommy raih dalam waktu dekat ini? Ya, kalau dalam waktu dekat mungkin gini ya. Beberapa kali saya menampilkan teman-teman dari Down syndrome dan teman-teman yang disabilitas lainnya ya. Yang saya lihat respon dari penonton ini banyak yang meneteskan air mata mungkin ya. Betul. Terus merasa kasihan mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ini, saya ingin membangun citra bahwa teman-teman disabilitas ini bukan untuk dikasihani gitu menurut saya. Jadi mereka itu sebenarnya harus diberi kesempatan, diberi tempat ya, kesempatan untuk bisa lebih bisa berkarya gitu ya, lebih bisa dipercaya orang lain dan mereka ini sebenarnya bisa gitu. Mereka ini ada dan bisa. Jadi bukan berarti aduh kasihan nih gitu. Oke, jadi saya jadi teringat teman baik saya yang menggerakkan komunitas Mata Hati ya, almarhum Gandhi ya. Almarhum Mas Gandhi bilang jangan termehe-mehe ya. Ya kan dulu kan ada acara di televisi termehek-mehek ya kan. Orang selalu ngelihat dengan penuh belas kasih, padahal justru bukan itu yang anak-anak ini butuhkan. Yang anak-anak butuhkan adalah apresiasi, gembira bersama. Itu dia. Gitu ya. Gembira tapi bersama. Tidak mudah untuk mensosialisasikan ini, masih butuh waktu ya. Butuh waktu memang. Karena orang sudah bisa nonere gitu kan. Padahal bukan itu ya. Oke. Baik. Kita tutup dengan closing statement Mas Tommy, inspirasi kita dengan di usiamu yang masih seperti ini, punya kepedulian, apa yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa di-share untuk kita semua, terutama untuk anak-anak muda di luar sana yang ya harus lebih banyak Tommy yang
kita ini harus bisa menghasilkan Tommy yang lain karena anak-anak berkebutuhan khusus ini juga bertumbuh terus begitu ya. Nah itu kan artinya butuh orang-orang yang mau peduli dengan orang-orang seperti mereka. Apa closing statementnya Mas? Mereka ada, mereka bisa, mereka luar biasa, dan kita harus mendukung mereka, beri mereka kesempatan, beri mereka tempat dan hati ya, yang pasti buat mereka semua percaya bahwa kita semua sama dan kita semua dilahirkan dengan banyak sekali kelebihan ya, dan kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Ya. Sangat mudah didengar, tidak semudah membalik telapak tangan untuk bisa direalisasikan. Tapi terima kasih Mas Tommy terus berkarya. Masih banyak anak-anak yang sangat membutuhkan ketekunan, ketelatenan Anda untuk menginspirasi anak-anak kita ini ya. Sukses untuk Mas Tommy, sehat-sehat terus. Sampaikan salam saya untuk keluarga tercinta. Matur nuwun sudah hadir di Rumah Inspirasi. Oke, baik. Sahabat Merkuri, mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari seorang anak muda yang namanya adalah Tommy Yuliawan Budi. Saya sengaja salah supaya beliau yang ngomong jadi Tommy Yubu. Silahkan untuk Anda mengulik lebih banyak IG-nya untuk terutama Anda yang ingin belajar vokal, kemampuannya sudah sangat tidak diragukan. Ada di @TOMMY Tommy_YUBU Yubu. Oke. Saya Aldi mohon pamit dari Rumah Inspirasi. Kita ketemu di Rumah Inspirasi dengan tokoh hebat selanjutnya. Sampai jumpa.